Salam TITB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, market update minggu kedua Mei 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Risk aset tercatat menguat sepanjang minggu lalu, seperti yang tercermin melalui indeks saham S&P 500 di Amerika Serikat, yang berhasil menguat 1,23% secara week on week menuju level penutupan tertinggi baru di penghujung pekan. Penguatan ini terjadi terlepas adanya rilis data ekonomi yang relatif mengecewakan. Di pasar ketenagakerjaan misalnya, rilis upah non-pertanian alias non-farm payrolls Amerika Serikat untuk bulan April tercatat hanya sebesar 226.000. Selain jauh di bawah proyeksi pasar untuk terjadinya hampir 1 juta penyerapan tenaga kerja baru, tetapi juga jauh di bawah level bulan sebelumnya sebesar 779.000. Sehingga tingkat pengangguran pun terpaksa naik ke level 6,1% dari 6,0% di bulan sebelumnya. Namun, kami menilai bahwa pelemahan inilah yang malah secara mengejutkan menjadi penopang sentimen pasar. Hal tersebut menyusul antisipasi investor bahwa dengan momentum pemulihan pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya tanpa syarat, hal inilah yang akan memaksa bank sentral untuk tetap mempertahankan sikap akomodatifnya saat ini. Memang, mengingat dual mandate the Fed, yaitu selain menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk mencapai maksimum employment. Sehingga, dengan tingkat pengangguran yang secara signifikan masih di atas level pre-pandemi tersebut, kekhawatiran pasar akan prospek tapering alias pengetatan kebijakan moneter yang sempat menguat dalam beberapa minggu terakhir tampak kian mereda. Terlepas begitu, investor patut untuk terus cekatan dalam menghadapi setiap perubahan dinamika pasar, khususnya terhadap narasi tekanan inflasi di tahun ini. Hal tersebut mengingat Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, yang di minggu lalu menyatakan bahwa suku bunga mungkin harus sedikit ditingkatkan untuk mencegah terjadinya overheating ekonomi. Seolah mengisyaratkan bahwa memang terdapat antisipasi oleh pemerintah untuk terjadinya kenaikan inflasi dalam waktu dekat. Terlepas begitu, para analis tetap mempertahankan penilaiannya bahwa sementara inflasi memang akan meningkat melebihi target 2% The Fed, namun ini hanya untuk sementara waktu sebelum kembali turun. Maka, di tengah dinamika tersebut, grup kami mempertahankan antisipasi kami bahwa imbal hasil pada 10-year US Treasury Bond akan naik ke level 2% di akhir tahun. Beralih ke pasar domestik, sementara IHSG kembali diperdagangkan melemah sepanjang minggu lalu, turun 1,12%. Pasar obligasi serta nilai tukar rupiah mampu mempertahankan tren penguatannya. Di pasar obligasi, imbal hasil surat utang pemerintah tenor 10 tahun diperdagangkan turun 4 basis poin sepanjang pekan menuju level 6,4% yang juga menandakan terjadinya kenaikan harga. Terhadap nilai tukar, rupiah berhasil menguat 1,12% terhadap US dollar untuk diperdagangkan di level 14.285 per dolar. Penguatan tersebut sejalan dengan analisa kami sebelumnya bahwa di tengah meredanya tekanan eksternal saat ini, khususnya di pasar US Treasuries serta US dollar, hal tersebut akan cukup suportif terhadap prospek penguatan aset dalam negeri. Beralih ke data, pertumbuhan ekonomi dalam negeri terlihat masih berkontraksi di kuartal pertama tahun ini. Tumbuh negatif 0,74% secara year on year, namun terus dalam tren pemulihan sejak bottom di kuartal kedua tahun lalu. Memang, meningkatnya infeksi virus di awal tahun yang bahkan sempat menyentuh lebih dari 14.000 infeksi perharinya, terlihat menekan tingkat konsumsi domestik yang turut berkontraksi 2,2%. Maka, sementara kami tetap mengantisipasi untuk tercapainya pertumbuhan positif di kuartal kedua tahun ini, namun mengingat masih lemahnya momentum pemulihan di awal tahun,
maka grup kami merevisi turun proyeksi kami terhadap pertumbuhan PDB Indonesia untuk tahun ini menjadi 4,6% dari 4,9% sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan negatif tersebut kami nilai tidak akan mendorong untuk adanya perubahan kebijakan yang signifikan, baik dari sisi fiskal maupun moneter. Bank Indonesia khususnya, kami nilai akan terus mempertahankan suku bunga acuannya saat ini dengan fokus utama akan tertuju pada percepatan transmisi pemotongan suku bunga sejauh ini di sistem perbankan. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam dari ITB.